Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Menjadi mulia dengan ilmu. Kesempatan kali ini kita akan latihan tentang Klub Akuntansi 2020, bagaimana mengelola buku jurnal. Baik, sebelum kita langsung mengeksekusi soal-soal latihan, terlebih dahulu kita harus membaca dan mengetahui apa tugas kita. Pada saat Anda menerima soal, maka yang paling utama dan pertama adalah membaca petunjuk soal tersebut. Tugas Anda adalah periksa kelengkapan lembar soal dan lembar dokumen transaksi dan lembar kerja. Pastikan semuanya sudah tersedia. Yang kedua, cermati petunjuk atau informasi yang terdapat dalam lembar soal dan dokumen transaksi. Yang ketiga, Anda diminta untuk membuat jurnal khusus. Jurnal khusus ini terdiri dari sales journal, cash receipt journal, purchases journal, cash payment journal, general journal, dan petty cash journal. Jadi ada 6 jurnal yang harus teman-teman buat nanti. Yang keempat, membuat total dan rekapitulasi untuk jurnal-jurnal yang telah dibuat. Jadi pada saat Anda sudah membuat sales journal, kemudian di bawahnya Anda buat rekapitulasinya. Dan semuanya. Kerjakan dengan teliti dan tepat. Lalu apa bahan dan alat yang harus disediakan? Lembar soal. Lembar soal ini berisi informasi tentang identitas perusahaan dan usaha pokok, kebijakan akuntansi, daftar akun, daftar customer dan vendor, daftar item persediaan, ada neraca saldo per 31 Oktober 2018, dan daftar saldo akun-akun pembantu atau akun receivable, akun payable, dan inventory per 31 Oktober 2018. Di poin B, lembar dokumen transaksi. Jadi, ini berisi tentang bukti-bukti transaksi keuangan di bulan November 2018 yang diurutkan secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Dalam setiap dokumen, transaksi hanya dicatat jumlah akhir saja. Oleh sebab itu, Anda harus menganalisa dan mengadakan kalkulasi sendiri. Nah ini, jika Anda nanti diberikan soal seperti ini, maka itu yang harus dipersiapkan. Lalu alat-alat yang dipersiapkan adalah nanti ada soal dan lembar jawaban absen peserta. Tentunya Anda sebagai peserta harus menyiapkan alat-alat tulis dan kalkulator. Kalkulator ini jangan mengandalkan menggunakan kalkulator HP, tapi menggunakan kalkulator yang sesungguhnya. Lanjut ke informasi umum. Jadi, identitas perusahaan dan usaha pokok yang akan teman-teman kerjakan, nama perusahaannya adalah PT Aku Jatuh Cinta. Alamat perusahaan adalah Jalan Murni nomor 28 Jakarta, nomor teleponnya tertera, fax email juga tertera. Alamat email pun ada. Nah, PT Aku Jatuh Cinta adalah usaha dagang perorangan yang bergerak dalam bidang jual beli elektronik. Perusahaan tersebut membeli barang dagangan secara kredit. Ingat, secara kredit dari beberapa distributor. Dan kemudian menjualnya secara kredit dan tunai. Jadi kadang kredit, kadang tunai ke beberapa toko dan para langganan lainnya di Jabodetabek. Nah, perusahaan dijalankan oleh Tuan Nanta sebagai pemilik, dibantu oleh 5 orang pegawai. Para pegawai terdiri atas 2 teknisi, 2 salesman, dan 1 orang tenaga akuntansi. Lalu, kebijakan yang digunakan oleh PT Aku Jatuh Cinta adalah secara umum menggunakan sistem berpasangan dengan dasar accrual basis. Tentunya teman-teman sudah tidak asing dengan istilah accrual basis. Lawan dari accrual basis adalah cash basis. Accrual basis itu adalah pencatatan yang dilakukan ketika setiap kali ada transaksi berdasarkan waktu pencatatan. Ini jadi mau cash, mau utang tertulis
Sedangkan kalau cash basis itu biasanya dicatat saat menerima atau mengeluarkan kas. Itu cash basis. Nah, periode akuntansi tahunan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ini dibagi dalam 12 periode bulanan. Pada setiap akhir bulan disusun penyesuaian dan neraca saldo. Jadi pembuatan penyesuaian dan neraca saldo dilakukan setiap akhir bulan. Dipergunakan jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Transaksi menggunakan mata uang rupiah. Nah, untuk pembeliannya, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN income 10% dari nilai pembelian dan beban transport pembelian ditanggung oleh perusahaan. Ingat, beban transport pembelian ditanggung oleh perusahaan. Yang kedua, setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN income-nya. PPN income itu adalah PPN masukan. Termin pembayaran adalah N per 10, 4 per 10, N per 30. Tentunya teman-teman juga sudah tidak asing lagi apa arti dari 4 per 10, N per 30. Teman-teman bisa baca lagi teori-teorinya. Tentunya sudah lewat lah ya itu. Pembayaran yang dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon. Diskon dihitung dari jumlah sisa utang. Selanjutnya, keterlambatan membayar utang didenda 2% dari sisa utang. Untuk pembelian yang dikenakan PPN, diasumsikan telah dilampiri dengan faktur pajak standar. Jadi nanti pada saat Anda melihat bukti transaksi, sudah tidak usah menanyakan ini nggak ada fakturnya, nggak, anggap saja sudah dilampiri. Harga-harga item yang tertulis dalam faktur pembelian termasuk tidak atau belum termasuk PPN. Pengeluaran kas. Untuk pengeluaran kas di atas 1 juta dibayar dengan cek dan didukung dengan bukti pengeluaran kas. Untuk pengeluaran sebesar 1 juta atau kurang dibayar dengan dana kas kecil. Makanya di sini kita ada jurnal kas kecil, peti kas. Dan sistem pencatatan menggunakan sistem dana tidak tetap. Tentunya teman-teman juga masih ingat sistem dana pencatatan kas kecil itu apa saja, nanti dibuka lagi. Penjualan. Untuk penjualan, setiap penjualan akan diperhitungkan PPN outcome. Ingat, pembelian PPN income, penjualan PPN outcome sebesar 10% dari nilai penjualan dan beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli. Jadi pada saat kita menjual, maka bebannya transportnya dibebankan oleh pembeli. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN outcome-nya. Termin pembayaran yang berlaku adalah 3 per 10, N per 30. Pelunasan yang dilakukan adalah periode diskon akan memperoleh diskon. Diskon dihitung dari jumlah sisa piutang. Keterlambatan membayar piutang didenda 2% dari sisa piutang. Untuk penjualan yang dikenakan PPN, diasumsikan sudah dilampiri dengan faktur pajak standar. Harga-harga item yang tertulis dalam faktur penjualan tidak atau belum termasuk PPN outcome. Oke. Selanjutnya penerimaan kas. Setiap penerimaan kas akan disetor ke bank sesegera mungkin pada hari yang sama dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah besar di dalam brankas perusahaan. Sementara dana perusahaan disimpan dalam rekening giro, yaitu Bank DKI, kantor cabang Jalan Iskandar Muda Jakarta. Penilaian persediaannya, sistem pencatatannya menggunakan sistem perpetual dengan metode harga pokok rata-rata bergerak. Sedangkan disediakan kartu untuk mencatat mutasi setiap item barang dagangan. Nah ini. Selanjutnya, bagaimana dengan penyusutan aset tetap? Penyusutan atau depresiasi aset tetap dihitung dengan metode garis lurus. Perhitungan dan pencatatan beban depresiasi dilakukan pada setiap akhir bulan. Umur ekonomis equipment adalah 4 tahun. Ini adalah yang harus kita ketahui. Kebijakan akuntansi yang dimiliki oleh PT Aku Jatuh Cinta. Karena kalau kita tidak mengerti tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan di suatu perusahaan,
maka sudah barang tentu apa yang kita kerjakan nanti salah. Selanjutnya, rincian pekerjaan. Oleh karena teknisi akuntansi yang menangani pekerjaan administrasi atau akuntansi sementara ini sedang cuti, maka pemilik perusahaan meminta Anda untuk menggantikannya. Jadi tadi kan staf akuntan ada satu doang. Dia lagi cuti, maka Anda hari ini untuk menggantikannya. Selanjutnya, berapa aspek nilai atau skor yang Anda peroleh jika Anda sudah mengerjakan beberapa. Jika Anda mengerjakan sales jurnal, maka nilainya 10, kalau ditambah rekapitulasi 5 jadi totalnya 15. Dan selanjutnya, sikap kerja, kerapihan dan keberhasilan, dan juga kecepatan. Nah, kerapihan dan keberhasilan ini penting bagi seorang akuntan. Bagaimana tidak, jika tulisannya tidak rapi, maka akan menimbulkan banyak persepsi. Misal, angka 5 seperti angka 6, bisa saja. Atau angka 3 seperti angka 8. Atau angka 4 seperti angka 9, itu beda. Makanya harus rapih. Karena soal-soal yang nanti akan diujikan di uji kompetensi itu tidak menggunakan Microsoft Excel, tapi menggunakan kertas atau di lembar jawaban. Anda menulis di lembar jawaban, tulislah lembar jawaban itu serapih mungkin. Selanjutnya di poin D, daftar dan fungsi akun PT Aku Jatuh Cinta. Ini daftar-daftar ini penting untuk Anda ketahui sehingga nanti pada saat membuat jurnal Anda tidak liar menggunakan akun yang Anda ingat saja. Tapi lihat daftar akunnya. Jika kas di bank, maka menggunakan cash in bank. Dan selanjutnya, ini harus teman-teman buka. Ini sebagai pedoman dalam pembuatan akun-akun jurnal. Ini ada terjemahan semuanya, ada nomor akun, ada nama akun, dan fungsi dari akun-akun tersebut. Nanti bisa Anda baca berulang-ulang. Ya. Terus. Nah, di poin E, ini akan tersedia neraca saldo PT Aku Jatuh Cinta. Tentunya, neraca saldo ini adalah neraca saldo per akhir Oktober. Karena nanti kita disuruh membuat transaksi-transaksi selama bulan November. Karena apa? Saldo akhir di bulan Oktober, dia akan menjadi saldo awal di bulan November. Nah, neraca atau trial balance ini perlu Anda tahu bahwa di neraca ini sebagai dasar pembuatan laporan keuangan berikutnya. Karena proses dari akuntansi itu yang paling akhir adalah jurnal pembalik. Isinya pada saat itu maka muncul laporan keuangan yang tersedia adalah neraca. Karena neraca itu tidak bisa ditutup. Yang harus ditutup adalah laporan laba rugi. Anda lihat poin-poinnya di sini. Nah, yang perlu Anda tahu juga adalah daftar customer dan supplier. Ya, daftar-daftarnya. Oke, selanjutnya juga ada daftar saldo piutang dagang. Ada lagi saldo utang dagang. Dan saldo persediaan barang dagangan. Nah, ini adalah hal-hal penting yang harus Anda ketahui terlebih dahulu sebelum mengerjakan pekerjaan akuntansi. Sampai di sini, mudah-mudahan bisa dipahami. Nantikan di video berikutnya kita akan coba membahas langsung kepada dokumen transaksi di bulan berikutnya. Salam sehat untuk semua.